Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Romero. Saya akan membahas materi tentang konsep penyebab dan terjadinya penyakit, faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit, tugas mata kuliah epidemiologi. Teori penyebab terjadinya penyakit. Menurut Contagion Theory, teori ini mengemukakan bahwa untuk terjadinya penyakit diperlukan adanya kontak antara satu person dengan person lainnya. Teori ini tentu dikembangkan berdasarkan situasi penyakit pada masa itu, di mana penyakit yang melanda kebanyakan adalah penyakit yang menular, yang terjadi karena adanya kontak langsung. Teori ini bermula dikembangkan berdasarkan pengamatan terhadap endemi dan penyakit lepra di Mesir. Selanjutnya, menurut Hippocratic Theory, menyusul Contagious Theory, para pemikir kesehatan masyarakat yang dipelopori oleh Hippocrates mulai lebih mengarahkan kausa pada suatu faktor tertentu. Hippocrates mengatakan bahwa kausa penyakit berasal dari alam, cuaca, dan lingkungan. Perubahan cuaca dan lingkungan yang ditunjuk sebagai biang keladi terjadinya penyakit. Menurut miasmatic theory, hampir sama dengan Hippocratic theory, miasmatic theory menunjuk gas busuk dari perut bumi yang menjadi kausa penyakit. Teori ini punya arah cukup spesifik, namun kurang mampu menjawab tentang penyebab berbagai penyakit. Epidemic theory. Teori ini mencoba menghubungkan terjadinya penyakit dengan cuaca dan faktor geografi. Suatu zat organik dari lingkungan dianggap sebagai pembawa penyakit. Misalnya air tercemar menyebabkan gastroenteritis. Teori ini diterapkan oleh John Snow dalam menganalisis terjadinya diare di London. Teori kuman atau germs theory. Teori kuman mikroorganisme ditunjuk sebagai kausa penyakit. Teori ini sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi kedokteran. Ditemukannya mikroskop yang mampu mengidentifikasi mikroorganisme. Kuman dianggap sebagai penyebab tunggal penyakit. Namun selanjutnya ternyata teori ini mendapat tantangan karena sulit diterapkan pada berbagai penyakit kronik. Misalnya penyakit jantung dan kanker yang penyebabnya bukan kuman. Teori multikausa disebut juga sebagai konsep multifaktorial, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor. Misalnya, faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial memegang peranan dalam terjadinya penyakit. Variabel epidemiologi faktor penyebab penyakit. Variabel epidemiologi yang terdiri dari orang atau person, tempat atau place, dan waktu atau time. Epidemiologi terdapat hubungan asosiasi dalam bidang adalah hubungan keterikatan atau saling pengaruh antara dua atau lebih variabel, di mana hubungan tersebut dapat bersifat hubungan sebab akibat maupun yang bukan sebab akibat. Dalam kaitannya dengan penyakit terdapat hubungan karakteristik antara karakteristik segitiga utama, yaitu host, agent, dan improvement, serta terdapat interaksi antar variabel epidemiologi sebagai determinan penyakit. Ketiga faktor dalam trias epidemiologi terus-menerus dalam keadaan berinteraksi satu sama lain. Jika interaksinya seimbang, terciptalah keadaan seimbang. Begitu terjadi gangguan keseimbangan, muncul penyakit. Karakteristik penjamu. Penjamu adalah tempat yang diinvasi oleh penyakit. Penjamu dapat berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Manusia mempunyai karakteristik tersendiri dalam menghadapi ancaman penyakit yang bisa berupa
resistensi, imunitas, dan efektivitas. Karakteristik agen. Agen adalah penyebab penyakit yang dapat terdiri dari berbagai jenis, yaitu agen biologis yang meliputi virus, bakteri, fungi, rickettsia, protozoa, dan metazoa. Agen nutrien yang meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Agen fisik meliputi panas, radiasi dingin, kelembapan, tekanan. Agen kimia dapat bersifat endogenus seperti asidosis, diabetes, atau hiperglikemia, uremia, dan eksogenus meliputi zat kimia, alergen, gas, debu, dan lain-lain. Dan agen mekanis meliputi gesekan, benturan, pukulan yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Adapun karakteristik dari agen berupa infektivitas, patogenesis, virulensi, toksisitas, invasitas, dan antigenitas. Karakteristik lingkungan. Topografi. Situasi lingkungan tertentu baik yang natural maupun buatan manusia yang mungkin mempengaruhi terjadinya dan penyebaran suatu penyakit tertentu. Geografis. Keadaan yang berhubungan dengan struktur geologi dari bumi yang berhubungan dengan kejadian penyakit. Person atau orang. Variabel yang mempengaruhi penyakit adalah karakteristik dan atribut dari anggota populasi. Perbedaan rate penyakit berdasarkan orang menunjukkan sumber paparan yang potensial dan berbeda-beda pada faktor host. Adapun beberapa variabel orang adalah umur, jenis kelamin, kelas sosial, jenis pekerjaan, penghasilan, ras, dan suku bangsa, agama, status perkawinan, besarnya keluarga, umur kepala keluarga, struktur keluarga, dan paritas. Place atau tempat. Variabel tempat adalah karakteristik lokal di mana orang hidup, bekerja, berkunjung. Perbedaan insiden berdasarkan tempat menunjukkan perbedaan susunan penduduk atau lingkungan mereka tinggal. Pentingnya variabel tempat di dalam mempelajari etiologi suatu penyakit dapat digambarkan dengan jelas pada penyelidikan wabah dan penyelidikan terhadap kaum migran. Beberapa variabel tempat meliputi batas-batas daerah, pemerintahan, desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, kota dan pedesaan, daerah atau tempat berdasarkan batas-batas alam, negara-negara, regional, global. Time atau waktu. Variabel waktu dapat menganalisis perbedaan antara cara pandang dari kurva epidemik. Hubungan antara waktu dan penyakit merupakan kebutuhan dasar di dalam menganalisis epidemiologi. Oleh karena itu, perubahan penyakit menurut waktu menunjukkan faktor etiologis. Beberapa pola penyakit sporadis atau jarang terjadi dan tidak teratur. Penyakit endemis atau kejadian dapat diprediksi. Epidemis, kejadian yang tidak seperti biasa atau kejadian luar biasa. Propagating epidemic atau penyakit yang terus meningkat sepanjang waktu. Interaksi agen, host, dan lingkungan. Faktor agen adalah penyebab penyakit berupa biologis, fisik, kimia. Faktor host adalah karakteristik personal, perilaku, predisposisi, genetik,
dan imunologik. Faktor lingkungan adalah keadaan eksternal selain agen yang mempengaruhi proses penyakit baik berupa fisik, biologis, atau sosial. Interaksi antara agen penyakit dan lingkungan. Keadaan di mana agen penyakit langsung dipengaruhi oleh lingkungan dan terjadi pada saat prepatogenesis dari suatu penyakit, misalnya viabilitas bakteri terhadap sinar matahari, stabilitas vitamin sayuran di ruang pendingin, penguapan bahan kimia beracun oleh proses pemanasan. Interaksi antara host dan lingkungan. Keadaan di mana manusia langsung dipengaruhi oleh lingkungannya pada fase prepatogenesis, misalnya udara dingin, hujan, dan kebiasaan membuat dan menyediakan makanan. Interaksi antara host dan agen penyakit. Keadaan di mana agen penyakit menetap berkembang biak dan dapat merangsang manusia untuk menimbulkan respon berupa gejala penyakit, misalnya demam, perubahan fisiologis dari tubuh, pembentukan kekebalan, atau mekanisme pertahanan tubuh lainnya. Interaksi yang terjadi dapat berupa sembuh, sempurna, cacat, ketidakmampuan, atau kematian. Interaksi agen penyakit, host, dan lingkungan. Keadaan di mana penyakit, manusia, dan lingkungan bersama-sama saling mempengaruhi dan memperberat satu sama lain, sehingga memudahkan agen penyakit baik secara langsung ataupun tidak langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya, pencemaran air sumur oleh kotoran manusia dapat menimbulkan waterborne disease. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.